Tapi dia bertobat, dia sungguh-sungguh datang kepada Allah, paling dicintai oleh Allah dari segala sesuatu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in ahabbu ilallah." Tidak ada dari sesuatu apapun yang paling dicintai oleh Allah daripada seorang anak muda yang masih panjang, masih luar biasa kesempatan dia untuk berleha-leha, tapi dia gunakan untuk Allah, dia taubat kepada Allah, ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat, alhamdulillah, masyaallah hadirin, nahmadullah wa nashkuru, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, yang masih memberikan kita kesehatan. Semoga kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan yang namanya al-afiyah di dunia wal akhirah, sampai hayat kita berakhir diberikan Allah kesehatan zahir dan batin kita, amin ya rabbal alamin, dan dihindarkan dari mara bahaya, dari wabak dan sebagainya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan lagi al-bab ats-tsalits wal 'ishrun fi fadilatit taubah. Bab yang ke-23 tentang keutamaan at-taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahabbu ila Allah ta'ala min syabin ta'ibin, wa ma min syai'in abghadu ila Allah ta'ala min syaikhin muqimin ay musirrin ala ma'asi atau syekh. Qadara Abu Mudhaffar an Salman al-Farisi. Nabi SAW bersabda, ma min syai'in ahabbu ila Allah ta'ala min syabin ta'ibin. Tidak ada dari sesuatu apapun, kata Nabi Muhammad, ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, min syabin ta'ibin, dari seorang pemuda yang bertaubat dari dosanya, baik laki-laki maupun perempuan. Wa ma min syai'in, dan tidak ada dari sesuatu apapun, abghad ilallah, yang paling dibenci oleh Allah, min syaikhin muqimin, daripada seorang yang sudah usia lanjut, yang muqimin, yang senantiasa ala ma'asihi, berbuat maksiat kepada Allah, baik laki-laki dia atau perempuan. Kada rawahu Abu Mudhaffar an Salman al-Farisi. Ini riwayat Abu Mudhaffar an Salman al-Farisi, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman, nisbahnya Al-Farisi, yaitu Persia. Sahabat yang dijadikan oleh Nabi Muhammad sebagai keluarga Nabi Muhammad. Salman minni al-bait. Apa katanya? Beliau dapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah daripada seorang anak muda yang bertobat dari dosanya. Kenapa anak muda? Karena harus kita ingat, harus kita ketahui, sesungguhnya syaitan itu tidak pandang bulu ketika dia yuwaswisun nas, menggoda manusia. Tapi yang paling ditunggui oleh syaitan ini, yang paling membuat giat syaitan itu adalah menggandrungi anak-anak muda. Karena apa? Karena waktu yang dia gunakan, waktu dia masih muda itu, masih ada harapan yang panjang untuk dia hidup di masa yang akan datang. Artinya setiap anak muda itu berharap pasti umurnya masih panjang. Beda sama orang yang sudah tua, yang sudah yakin umurnya tidak akan jauh lagi. Sehingga syaitan ini, ketika dia menggandrungi anak muda, maka dia akan menguasai ini, asallatah, akan dikuasakan oleh syaitan, diganggu terus, digoda terus, sehingga banyak daripada waktunya disia-siakan. Makanya kalau kita lihat zaman ini, sebelum zaman-zaman sekarang ini, kalau kita lihat, meskipun banyak anak muda yang sudah banyak yang hijrah, tapi paling banyak kalau kita lihat di masjid itu orang-orang yang sudah tua.
Karena apa? Karena ketika di usia tua sudah ada kesadaran penyesalan dia. Dan itu maklum. Dan itu maklum. Tapi seorang anak muda ketika dia masih muda, maka syaitan tidak akan meninggalkan dia kecuali Allah berikan rahmat ini anak muda. Apa itu? Dicintai oleh Allah, bertobat dari segala macam apa yang dia lakukan ketika di usia muda. Makanya disebutkan dalam sebuah athar perkataan at-ta'allum fi syab, belajar masih muda, kan naqshi 'alal hajar, seperti mengukir tulisan di atas bebatuan. Wa ta'allum fi syaikhuha, belajar kalau sudah tua, kan naqshi 'alal bahr, belajar kalau sudah tua seperti nulis ilmu di atas lautan air. Percuma. Banyaklah ruginya daripada manfaatnya. Makanya itu Nabi SAW mengatakan semacam ini, Allah sangat mencintai seorang anak muda, yang masih panjang, masih banyak kesempatan dia untuk melakukan segala macam perbuatan maksiat, tapi dia bertobat, dia sungguh-sungguh datang kepada Allah, paling dicintai oleh Allah dari segala sesuatu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma min syai'in ahabbu ilallah, tidak ada dari sesuatu apapun yang paling dicintai oleh Allah daripada seorang anak muda yang masih panjang, masih luar biasa kesempatan dia untuk berleha-leha, tapi dia gunakan untuk Allah, dia taubat kepada Allah, ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat zaman-zaman terdahulu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seseorang di usia dia lanjut, maka ditampakkan oleh Allah ketika dia masih muda, dipandang oleh orang-orang alim. Ini orang ada kelebihan, sebagaimana yang sudah masyhur kita dengar cerita Al-Imam Syafi'i. Bagaimana firasat daripada gurunya Imam Malik, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, melihat daripada Imam Syafi'i masih kecil, tapi firasat mereka luar biasa kepada Imam Syafi'i. Begitu juga yang lain daripada beliau, ulama-ulama yang terdahulu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan lain sebagainya, sudah dapat firasat guru-guru mereka, ini orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia muda, sudah memberikan waktunya untuk Allah belajar. Jadi jangan pernah menyangkut ini. Kita masih muda, beribadah luar biasa, bagus, tapi tidak mau mengambil kesempatan untuk belajar, itu rugi. Karena tidak pernah ada kita temukan dulu atau sekarang anak muda yang di usia mudanya dia rajin ibadah, tapi dia tinggalkan ilmu, dijadikan oleh Allah ketika dia dewasa jadi orang soleh, alim yang benar. Tidak pernah yang ada dulu atau sekarang yang masih ada, mereka ketika masih muda hanya mencari ilmu, belajar sama guru, belajar. Pengamalan mereka belum, mungkin mereka belum sholat tahajud, mungkin mereka belum sholat duha, mungkin mereka belum sholat dan sebagainya, sholat malam belum mereka lakukan, karena saat itu mereka saat belajar. Tapi di suatu waktu saat itu sudah Allah sadarkan dia, Allah berikan kesadaran dan kemampuan untuk melaksanakan ilmu yang dia dapatkan. Makanya sering ana ungkapkan di sini, Al-Muhammad Hasan beliau mengatakan, laisa li talibil ilmi wadhifah siwa tasfiyatil qulub, siwa tasfiyatil qalbi. Tidak ada tugas lain bagi santri yang belajar ilmu selain belajar dan membersihkan dia punya hati. Tak kasih tugas lain. Bahkan disebutkan oleh seorang daripada Sa'dah Ba'alawi kita mengatakan, talabul ilmi, zikrul maut, ngingat mati itu baik, tapi untuk para penuntut ilmu jangan sampai memikirkan mati terlebih dahulu. Nanti. Karena kalau dia memikirkan mati, nanti ada yang namanya lemah, akhirnya menimbulkan dia itu malas untuk belajar. Jangan, untuk talabul ilmi jangan dulu mikirkan mati, pikirkanlah dulu bagaimana besarnya dia jadi apa. Pikirkan semacam itu dengan lillah, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin belajar, ingin menjadi orang alim yang soleh, tidak masalah, tidak ada larangan. Kita belajar niat jadi besar jadi orang alim, tidak masalah. Tapi minta kepada Allah jadikan alim yang soleh, yang baik. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan, Nabi SAW mengatakan, khairu syababikum man tashabbaha bisyuyukhikum.
sebaik-baik anak muda di antara kalian, kata kita juga, sebaik-baik anak muda di antara kalian yang senantiasa menyerupakan dirinya seperti orang-orang yang sudah usia tua. Kata Imam Ghazali mengatakan, fil wuquri watmi'nan wasakinah, fi wuqurin wasakinatin. Kenapa? Maksudnya apa? Menyerupai orang tua seperti apa? Di dalam ketenangan dan tomakninah. Wukurin, menjaga wibawa, menjaga harga dirinya, dan di dalam ketenangan. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang sudah usia lanjut, mereka itu sudah tidak lagi seperti anak usia muda. Kita lurus jalannya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bisyababikum. Dan seburuk-buruk orang yang sudah usia lanjut adalah yang senantiasa nak menyerupai orang yang lebih muda dari dia. Kalau sudah usia lanjut, harusnya saat itu hanya untuk Allah, tapi dia ingin menjadi seperti anak muda sehingga lalai dia dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen ngumpul, masih nak ngumpul sana, pengen sini, akhirnya lupa sama Allah. Lupa kepada Allah. Tidak sadar diri kalau diri sudah tua, sehingga dia sebagaimana cak mana caranya nak cak budak muda itulah. Akhirnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipikok hitam rambutnya, padahal haram. Artinya apa? Kita yang masih muda, ingat, salah satu tempat yang terbaik untuk duduk bertobat kepada Allah adalah majalisul ilm, majlis ilmu. Sampai-sampai Al-Habib Al-Habsyi, beliau dalam syairnya beliau mengatakan masyi kama majma'al maulid yujallil qurub. Tidak ada tempat yang seumpama dengan acara maulid Nabi Muhammad yang seperti diadakan. Yujallil qurub, yang mana tempat itu bisa membuat hati itu lepas dari gundah gulananya, lepas dari rasa susah, sumpek dan sebagainya. Tidak ada tempat semacam itu. Zal waqt yal'asi idza batatub. Inilah waktunya kalian yang bermaksiat untuk minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Itulah saatnya, disitulah tempatnya. Minta ampunlah. Makanya tidak aneh banyak di antara orang yang hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis maulid, Isra Mi'raj dan sebagainya, mereka itu ketika mendengarkan ceramah, seorang yang ceramah tentang Nabi Muhammad, meneteskan air mata. Saat itulah saat terbaik. Makanya kalau kita ini pengen tahu seperti mana kita sebutkan kemarin, benar-benar tanda seorang itu taubat, meneteskan air mata dan serta ada penyesalan dalam hatinya. Saat itulah gunakan air mata itu untuk menangis dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ainan, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Kalau sudah disebutkan dua mata, bukan hanya sekedar matanya, maka apapun yang dilakukan oleh mata menyelamatkan daripada seluruh jasadnya. Satu mata adalah ainun batat min khasyatillah, mata yang bermalam menangis karena takut kepada Allah. Ini dua mata dijaga oleh Allah daripada api neraka. Makanya banyak menangis karena takut, bukan banyak menangis karena senang. Banyaklah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.